Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Ben Yunita Nibah dari kelas 2020B Prodi Keperawatan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan konsep dasar ekologi dan lingkungan. Tugas 1 dari mata kuliah ekologi dan epidemiologi. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tugas saya. Konsep dasar ekologi. Ekologi berarti rumah atau tempat hidup. Ekologi adalah pengkajian organisme-organisme atau kelompok-kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu hubungan timbal balik organisme-organisme terhadap lingkungannya. Menurut Syarjani, Rafiq Ahmad, dan Rozi Munir 1987, ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan benda-benda mati di sekitarnya. Ekologi sering diartikan sebagai kajian interaksi antara makhluk hidup dan dengan lingkungannya. Maka, makhluk hidup atau organisme lain, komponen biotik yang nyata dilihat dan dikenal perwujudannya sebagai individu, populasi atau komunitas. Pada dasarnya, ekologi adalah ilmu yang mempertanyakan, menyelidiki, dan memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan, apa yang mereka butuhkan dari habitatnya untuk bertahan hidup, bagaimana mereka mencapai kebutuhannya, bagaimana dengan melakukan semua itu mereka berinteraksi dengan komponen lain dan dengan spesies lain, bagaimana makhluk individu-individu dalam spesies itu beradaptasi, bagaimana makhluk hidup itu menghadapi keterbatasan dan harus toleran terhadap perubahan. Tingkat makhluk hidup. Protoplasma merupakan zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks. Contohnya adalah lemak dan protein. Sel merupakan unit dasar organisme dan terdiri dari protoplasma dan nukleus yang terdapat pada membran atau pemisah. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya adalah jaringan otot dan jaringan otak. Organ adalah bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu. Misalnya pada manusia dan hewan adalah kaki, tangan, mata, dan telinga. Sedangkan pada tumbuhan contohnya adalah daun, akar, buah, dan bunga. Sistem organ adalah kerjasama antara struktural dan fungsional yang harmonis. Misalnya antara lain kerjasama mata dan telinga, mata dan tangan, telinga dan tangan, dan sebagainya. Organisme adalah makhluk hidup, tumbuh, makhluk hidup misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Populasi merupakan kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan berkembang biak pada suatu daerah tertentu. Contohnya populasi manusia, populasi badak, dan populasi komodo. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai jenis yang menempati suatu daerah tertentu. Ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan adalah penggabungan ekologi yang dilandasi dengan tatanan alam, merupakan ilmu pengetahuan murni yang mengatur sikap serta perilaku manusia, dapat bersifat lintas disiplin sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Ilmu lingkungan mempelajari tempat dan peranan manusia di antara makhluk hidup dan komponen kehidupan lainnya. Dengan kata lain, ilmu lingkungan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia harus
menempatkan dirinya dalam ekosistem atau lingkungan hidupnya. Di dalam ilmu lingkungan, fokus ditunjukkan terutama pada penyatuan kembali semua ilmu yang menyangkut masalah lingkungan ke dalam kategori variabel serupa, yaitu energi, materi, ruang, waktu, dan keanekaragaman. Konsep dasar ilmu lingkungan. Lingkungan bumi yang terdiri dari komponen fisik, materi, siklus berkesinambungan dalam tatanan ekosistem, daya dukung lingkungan hidup, keunikan kapasitas intelektual manusia yang menghasilkan moral dan perilaku lingkungan yang bertanggung jawab. Ciri-ciri pengkajian lingkungan. Rumusan masalah yang jelas, mengatasinya bagaimana, mengelola tujuan pada perilaku dan perbuatan yang bertanggung jawab lingkungan manusia, lingkungan hidup, kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan peri kehidupan dan kesejahteraan kemanusiaan serta makhluk hidup lainnya. Jadi lingkungan hidup terdiri dari unsur-unsur biotik atau makhluk hidup, abiotik, benda mati, dan budaya manusia. Jalinan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah makhluk hidup dan benda mati dari lingkungan alam tersebut, melainkan juga oleh budaya manusia itu sendiri. Pengertian populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populos atau rakyat, berarti penduduk. Di dalam pelajaran ekologi, populasi adalah sekelompok individu yang sejenis. Apabila kita membicarakan populasi, harusnya disebut jenis individu yang dibicarakan dengan menentukan batas-batas waktunya serta tempatnya. Jadi populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup pada suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Pengertian komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang baik yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Sifat-sifat pada populasi. Yang pertama, kerapatan atau kepadatan. Kerapatan lazim digunakan pada tumbuhan, sedangkan kepadatan biasanya digunakan pada manusia. Populasi organisme pada suatu daerah tidak akan tetap dari waktu ke waktu berikutnya. Jika jumlah populasi suatu jenis berubah, kepadatan populasi juga akan berubah. Ada dua hal yang mempengaruhi perubahan kepadatan populasi organisme pada suatu daerah. Yang pertama, natalitas atau angka kelahiran. Natalitas atau angka kelahiran adalah angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang menyebabkan populasi bertambah per satuan waktu. Dengan demikian, meningkatnya natalitas merupakan faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan populasi. Mortalitas atau angka kematian. Mortalitas atau angka kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah pengurangan individu per satuan waktu. Terjadinya kematian merupakan salah satu faktor utama yang mengontrol ukuran suatu populasi.
Macam-macam penyebaran pada populasi dan komunitas. Yang pertama, penyebaran teratur atau seragam, di mana individu-individu terdapat pada tempat tertentu dalam komunitas. Penyebaran ini terjadi bila ada persaingan yang keras hingga timbul kompetisi yang mendorong pembagian ruang hidup yang sama. Yang kedua, penyebaran secara acak atau random, di mana individu-individu menyebar dalam beberapa tempat dan mengelompok dalam tempat lainnya. Penyebaran ini jarang terjadi. Hal ini terjadi jika lingkungan homogen. Yang ketiga, penyebaran berkelompok atau berumpun atau kumplate, di mana individu-individu selalu ada dalam kelompok-kelompok dan sangat jarang terlihat sendiri secara terpisah. Pola ini umumnya dijumpai di alam karena adanya kebutuhan akan faktor lingkungan yang sama. Interaksi antar populasi yang membentuk komunitas. Kompetisi adalah bentuk interaksi dua makhluk hidup yang mengakibatkan kedua makhluk hidup tersebut mengalami kerugian. Kebutuhan hidup yang sering diperebutkan tersebut antara lain makanan, tempat berlindung, tempat bersarang, sumber air, dan pasangan untuk kawin. Predasi. Di dalam sebuah interaksi antara makhluk hidup terdapat hubungan satu spesies konsumennya disebut predator, sedangkan spesies yang dimakan dikenal sebagai mangsa. Simbiosis, hubungan yang dekat antara dua spesies makhluk hidup berbeda disebut simbiosis, yang berarti hidup bersama. Interaksi simbiotik meliputi bentuk parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Kesimpulan, demikian telah diuraikan beberapa permasalahan yang ada seputar kependudukan lingkungan hidup dalam konteks ekologi dan lingkungan. Dalam setiap aksi selalu ada reaksi, demikian pula dengan aksi yang dilakukan manusia maupun alam. Selalu ada reaksi yang mengiringinya. Dalam hal kependudukan, Indonesia sudah bukan tandingan. Penduduk terbesar keempat dunia dengan negara kepulauan yang luas, besar, dan kaya. Untuk kenyataan yang kita temui di lapangan, malah keadaan masyarakat Indonesia tidak seharusnya demikian. Banyak kesenjangan yang terjadi, banyak ketika merataan dan anomoi yang menjadi ironi bagi bangsa kita. Banyak terjadi masalah, faktornya mulai di pendidikan yang rendah, moral yang makin pudar, dan banyaknya pengaruh dari luar, sehingga mengikis dengan cepat kepribadian bangsa kita menjadi kian luntur. Dari hal itulah kemudian terjadi permasalahan dalam kependudukan. Selain itu, masyarakat hidup dalam lingkungan yang beragam yang selalu saling membutuhkan dan berinteraksi. Walaupun alam dapat berubah dengan sendirinya, namun campur tangan manusia merupakan bentuk atau faktor lain yang dapat mempengaruhi percepatan perubahan dalam alam. Dengan demikian, manusia dengan alam perlu saling memperlakukan masing-masing dengan sebaik-baiknya, tidak semena-mena, dan terus dijaga dan dipelihara untuk kelangsungan hidup kita di masa depan. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.